Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Mengetahui misteri dan rahasia dari semesta kecil kita yang bernama tubuh atau yang sering disebut dengan alam mikrokosmos akan mengantarkan kita untuk mengetahui misteri dan segala rahasia tentang semesta besar yang disebut dengan alam makrokosmos. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan membuka rahasia perpaduan antara kecerdasan spiritual sebagai sungai pengetahuan tentang agama dengan kecerdasan intelektual sebagai sungai pengetahuan tentang akal yang dapat mengungkap tentang rahasia semesta. Karena dengan tahu asal muasal proses penciptaan alam semesta, maka kita akan mudah sekali untuk meniti ke dalam mengetahui diri sejati kita. Semoga Allah mengizinkan memberikan percikan dari kecerdasannya sedikit saja kepada kita, sehingga dengan demikian kita akan mengetahui sedalam-dalamnya samudra pengetahuan yang ada di semesta kecil kita yang bernama tubuh. Saya mengambil referensi dari Quran surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayat yang keempat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ar wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang antara di antara keduanya dalam 6 masa. Misteri tentang 6 masa ini misteri yang sangat sulit untuk dipecahkan, karena saya membaca tentang ayat ini sejak dari kecil dan saya sudah membaca puluhan tafsir tentang ini. Ternyata dahaga pikiran, dahaga akal, ternyata dalam kurun waktu yang sangat panjang sulit untuk menemukan jawabannya.
saya memberanikan diri pada kesempatan yang penuh berkah ini untuk menguraikan rahasia tentang 6 proses penciptaan langit dan bumi. Dan saya yakin siapa saja yang mendengarkan uraian ini, lalu diberi hidayah oleh Allah, terbukanya pintu langit, maka akan lepas segala kesombongan, karena kita akan merasakan betapa tidak ada artinya kita di hadapan Dia. Ucapan Allahu Akbar yang sering kita ucapkan akan lebih berenergi, bukan sekedar ucapan yang keluar dari lisan, hanya sebatas gelombang mekanik yang meluncur begitu saja, tetapi saya jamin akan menggetarkan seluruh sel dalam tubuh kita, bahkan akan menggetarkan jiwa kita. Ayat ini luar biasa, diulang 7 kali di dalam Al-Quran. Kita bisa melihat padanan dari Quran surat As-Sajdah ayat yang keempat, yaitu di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Di Quran surat Al-A'raf Allah berfirman dengan bahasa yang sedikit berbeda tetapi kontennya sama. Kalau di Quran surat As-Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-54, Allah berfirman dengan bahasa yang sedikit berbeda. Inna rabbakumullahul ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Jadi kata sittah 6 itu diulang, dan di ayat lain kalau kita cermat di Quran surat Yunus surat yang ke-10 ayat yang ketiga ada ulangan yang sama. Kemudian di Quran surat Hud ya. Surat Hud itu surat yang ke-11 ayat yang ke-7 pernyataan ini diulang lagi. Kita akan menemukan ulangan yang sama di Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 yaitu ayat yang ke-59. Kemudian di Quran surat Qaf surat yang ke-50 ayat yang ke-38. Dan hal yang sama kita akan temukan di Quran surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat yang ke-4. Di situ dijelaskan tentang Allah menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Ini misteri yang sangat lama saya tunggu-tunggu. Dan saya sudah pergi ke tempat-tempat di mana sumber-sumber pengetahuan katanya ada di situ. Dari sejak usia belasan tahun, saya baru menemukan jawabannya di usia saya sekarang sudah mencapai 51 tahun. Masa menunggu untuk memahami ini dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun. Semoga yang akan saya sampaikan ini menjadi berkah buat semesta, berkah buat semua orang yang mencari kebenaran, berkah buat semua orang yang ingin mengenal jati diri. Karena siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. 6 masa itu, masa yang pertama adalah masa kekosongan sebelum alam semesta ini tercipta. Masa yang kedua, ketika usaha penciptaan alam semesta ini mulai terjadi. Dan usaha untuk menciptakan sesuatu itu pasti butuh energi. Makanya dalam ilmu fisika kita kenal energi itu definisinya adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Masa yang ketiga adalah terbentuknya materi. Setelah terbentuknya materi, masuk pada masa yang keempat, yaitu masa yang disebut dengan proses penciptaan. Masuk masa yang kelima yang disebut dengan proses pemeliharaan. Dan yang terakhir yang disebut dengan proses peleburan. Kita lihat contoh yang sangat sederhana. Ketika kita melihat pohon, pasti pohon berasal dari sebuah bibit.
Lalu pohon itu kemudian tumbuh. Dan tidak ada pohon yang abadi. Pada akhirnya pohon akan hancur. Mungkin orang awam mengira hancurnya pohon itu sebagai titik akhir. Padahal hancurnya pohon itu sebagai titik awal untuk terjadi proses penciptaan yang baru. Gugurnya daun yang kuning jatuh ke bumi, mungkin mengira bagi orang awam itu adalah akhir. Padahal gugurnya daun itu akan dilebur menjadi pupuk dan diserap kembali oleh akar dan kemudian akan menjadi daun yang baru. Justru disitulah terjadi proses penciptaan yang baru. Disitulah siklus untuk mempertahankan keabadian itu terjadi. Kalau berbicara tentang siklus, cycle itu berbicara tentang lingkaran. Dan kalau kita berbicara tentang konsep lingkaran, pada proses membuatnya pasti mengawali dari satu titik. Kemudian mempertahankan jari-jari berakhir di titik yang sama. Tetapi setelah terbentuk lingkaran yang sempurna, kita bingung dari mana kita tadi mulai. Sekali lagi saya ulang, karena ini sangat penting sekali. Pada saat kita membuat lingkaran sempurna, pasti mengawali dari satu titik. Ketika kita mampu mempertahankan jari-jari, maka kita akan berakhir di titik yang sama. Begitu selesai kita membuat lingkaran yang sempurna, maka kita tidak lagi tahu mana sesungguhnya titik awal, mana sesungguhnya titik akhir. Itu sebabnya dalam Asmaul Husna, Allah menyebut dirinya huwal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Tetapi pengertian dari situ kemudian disaripatikan oleh para leluhur kita dalam ilmu tauhid, justru Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Tetapi pengertian dari situ justru dia itu tidak berawal dan tidak berakhir. Bagaimana menyambungkan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual supaya tidak terjadi kontradiksi, agar pemahaman ini menjadi koheren, menjadi simultan. Sama seperti kita mendengarkan dalam Asmaul Husna ada kata-kata dialah yang lahir, dialah yang batin. Dialah yang nyata, dialah yang gaib. Bagaimana dua hal yang kontradiktif ini bisa dipahami oleh kita sebagai satu kesatuan? Bagi mereka yang tidak pernah memikirkannya, yang tidak pernah bertanya tentang ini, pasti tidak akan mengalir jawaban kepada mereka. Saya menunggu dalam kurun waktu yang sangat panjang untuk bisa memahami. Dia yang dohir, dia yang batin. Bagaimana memahaminya? Dia yang awal, tapi dia juga yang akhir. Tetapi dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Bagaimana memahaminya? Sedikit dari konsep tentang siklus tadi, saat kita berbicara tentang cycle, saat kita sedang berbicara konsep lingkaran, memulainya saja dari satu titik, mengakhiri di titik yang lain, tetapi setelah terbentuk lingkaran yang sempurna, kita tidak melihat lagi mana awal, mana akhir. Kalau berbicara tentang siklus, dari mana saja kita memulainya, itulah siklus. Sama seperti orang bertanya, telur dulu, ayam dulu. Sampai sekarang tidak pernah ada jawabannya. Katanya ayam berasal dari telur. Loh kan telur berasal dari ayam. Dari mana kita mau memulainya? Tidak usah memikirkannya lagi. Karena tidak berawal, tidak berakhir. Ada awal, ada akhir. Tapi kalau sudah berbicara siklus, jadi tidak berawal, jadi tidak berakhir. Dari mana saja memulainya? Yang namanya siklus, tetap saja siklus. Kita tidak berbicara lagi awal dan akhir. Yang ada adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Itulah pentingnya memahami siklus. Sekali lagi, 6 masa itu, yang pertama adalah masa kekosongan, yang kedua adalah masa di mana proses penciptaan terjadi, munculnya energi. Masa yang ketiga adalah munculnya materi. Masa yang keempat adalah masa penciptaan.
masa yang kelima adalah masa pemeliharaan, dan masa yang keenam itu yang disebut dengan masa peleburan. Kita berbicara tentang alam semesta yang besar ini. Alam semesta yang besar ini. Saya gambarkan dulu supaya kita punya pengetahuan sedikit tentang astronomi. Kalau ditanya, ada berapa bintang yang ada di alam semesta ini? Para ilmuwan dalam bidang astronomi memperkirakan jumlah bintang di alam semesta ini ada 30 miliar triliun. 1 triliun saja sudah banyak. 1 triliun itu nolnya 12. Bahkan kalau kita disuruh berhitung 1 triliun, mungkin sudah keburu lelah kita sebelum sampai menghitung 1 triliun. Bahkan kita belum pernah ada yang mencoba menghitung dari 0 sampai 1 triliun. Mungkin termasuk saya. 1 triliun itu nolnya 12. Jumlah bintang di alam semesta ini bukan 1 triliun, tapi 30 miliar triliun. Jadi kalau miliar itu nolnya ada 9. Jadi kalau 30 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 12 sekitar 30 kali 10 pangkat 21. Itu jumlah bintang di semesta ini. Itu perkiraan para ilmuwan dalam bidang astronomi. Nah, semua bintang-bintang yang ada di alam semesta ini kemudian membentuk kelompok yang disebut dengan galaksi. Jadi bintang-bintang ini berkelompok, membentuk galaksi. Di alam semesta ini ada 2 kelompok galaksi. Yang pertama galaksi yang besar, yang kedua galaksi yang kecil. Berapa jumlah galaksi yang besar? Jumlah galaksi yang besar ada 350 miliar galaksi. Barangkali ada yang belum pernah melihat galaksi, ya, lihat saja galaksi Bima Sakti. Itu satu galaksi itu, satu galaksi. Jadi 30 miliar triliun bintang masing-masing membentuk kelompok galaksi sehingga terbentuk sekitar 350 miliar galaksi besar. Lalu terbentuklah 7 triliun galaksi kecil. Kemudian galaksi ini yang di dalamnya sudah ada miliaran bintang membentuk lagi kelompok galaksi. Sehingga ditemukan oleh para ilmuwan di semesta ini ada sekitar 25 miliar kelompok galaksi. Untuk menjangkau alam semesta yang luar biasa ini, yang diperkirakan oleh para ahli astronomi, perlu waktu sekitar 14 miliar tahun. Barangkali belum terbayang ya bagi orang awam. Cahaya itu bergerak dengan kecepatan, ini cahaya yang di sekitar kita ini, bergerak dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Jadi dalam 1 detik cahaya itu kalau disuruh jalan, dia menempuh jarak 300 juta meter. 300 juta meter per detik artinya dalam 1 detik dia menempuh jarak 300 juta meter. Untuk menjelajah alam semesta yang sedemikian luas itu diperlukan waktu 14 miliar tahun cahaya. Nanti setelah mengetahui tentang rahasia ini, ucapan Allahu Akbar kita akan semakin berisi lagi. Kita lihat sekarang, bintang yang terdekat dengan bumi. Apa itu? Matahari. Matahari itu bintang yang terdekat dengan bumi. Matahari besarnya itu 1.000.000 kali bumi. Jadi bumi yang kita tinggali ini dengan bintang yang terdekat saja itu hanya 1/1.000.000 kali. Kalau bumi ini 1/1.000.000 kali, Amerika ya seperberapa? Australia seperberapa? Kita bicara benua dulu.
Asia seperberapa? Eropa seperberapa? Lalu kita bicara negara kita. Indonesia seperberapa ya? Indonesia ini ada 30 provinsi lebih. Lalu kita bertanya lagi, Papua seperberapa ya? Kalimantan yang disebut pulau yang besar di kita seperberapa ya? Lalu kita lari ke Pulau Jawa. Pulau Jawa seperberapa ya? Bumi saja sepersejuta dari matahari. Lalu Jakarta seperberapa ya? Lalu rumah kita yang disebut dengan tanah kita, yang disebut milik kita, yang kemudian nanti akan menelan kita. Kan banyak orang yang bangga ya, ini tanahku, ini ladangku, ini sawahku, semua milikku. Ya, kata tanah, kata siapa? Malah kamu itu milikku, kata tanah. Karena sebentar lagi kamu akan aku telan pada saatnya. Gagahnya juga akan ditelan semuanya. Dan ternyata menurut para ahli spiritual, cara bumi menelan tubuh tergantung cara tubuh dimanfaatkan di bumi ini. Makanya ada yang ditelan dengan bumi dengan kelembutan dan penuh cinta. Ada juga yang ditelan dengan bumi dengan kegarangan dan penuh dendam. Semoga kita disambut oleh bumi pada saatnya nanti dengan penuh cinta. Tergantung cara kita memperlakukan bumi. Kalau kita sayang sama bumi, sering ngasih hadiah sama bumi, bersahabat dengan bumi, makanya coba perhatikan, semakin tinggi tingkatan spiritual seseorang, biasanya semakin dekat dengan alam. Semakin menyatu dengan alam. Dan kecintaan pada alamnya semakin besar. Makanya biasanya dia dianugerahi berkah dari alam. Ketika dia merawat alam, maka alam juga akan merawat dia. Ketika kita merawat, kita juga akan dirawat. Jadi kalau kita sekarang ini mohon maaf ya, nanam ini enggak jadi, nanam itu enggak jadi, nanam padi diserang hama, barangkali ada yang salah perlakuan kita pada semesta ini. Ini sudah ranah sains sebetulnya, bukan ranah ilmu nujum, bukan. Ini ranah sains dan bisa dijelaskan. Karena interaksi manusia dengan semesta ini sudah bisa dijelaskan dalam ranah sains, bukan sekedar ranah duga-duga. Jadi kalau Jakarta sebesar apa? Rumah kita sebesar apa? Pertanyaan berikutnya, kita ini sebesar apa ya? Tetapi hebatnya manusia. Kenapa? Karena rahasia tentang semesta, samudra pengetahuan tentang semesta, sekecil-kecilnya tubuh kita, justru sama Allah diletakkan di tubuh kita. Maka mereka yang mampu membuka perpustakaan keilmuan dalam tubuhnya, merekalah orang yang pertama yang akan bisa mengungkap segala misteri tentang semesta ini. Baik, kembali lagi pada matahari, bintang terdekat yang dekat dengan bumi kita. Pernah nggak kita bertanya, kenapa ya? Kan bintang itu banyak. Kenapa ya? Yang menyinari bumi kita cuma satu matahari. Padahal matahari itu di alam semesta ini miliaran. Yang semodel matahari bahkan lebih besar dari matahari di alam semesta ini miliaran. Bayangkan ya, kalau bumi yang kecil ini disinari oleh banyak matahari, seperti apa ya? Makanya Allah yang maha sempurna Al-Musawwir cukup menempatkan matahari satu saja untuk berkah kehidupan bagi kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ya dia memikirkan proses penciptaan bumi sehingga bumi ini diletakkan sedemikian jaraknya dari matahari? Kan ada planet yang lain selain bumi, ada Pluto, ada Saturnus, ada Merkurius, ada Uranus, ada Mars. Agak dekat saja ke bumi, sudah tidak layak untuk ditinggali untuk hidup. Jauh dari bumi terlalu dingin, jauh dari matahari terlalu dingin.
Yang dekat ke matahari terlalu panas. Yang jauh dari matahari terlalu dingin. Bumi kita diletakkan sedemikian cerdasnya oleh Allah. Jaraknya sedemikian terhadap matahari. Dan sinar matahari yang datang ke bumi sudah sangat bersahabat. Tidak berbahaya lagi. Pernah gak memikirkan itu? Kita coba merenungkannya. Sebelum nanti saya akan ajak untuk meniti lebih dalam ke dalam diri. Ini baru permukaan awal, supaya ada gambaran sedikit. Masih pemanasan ini, supaya akal kita bisa menyerap. Pertanyaan berikutnya. Kalau ini bumi, bukankah di sekitar bumi ada bulan yang bergerak mengelilingi bumi? Ukuran bulan itu lebih kecil daripada ukuran bumi. Tetapi bulan diletakkan sedemikian jaraknya terhadap bumi, sedemikian jaraknya terhadap matahari. Pada saat tertentu, bulan yang kecil ini bisa menutupi bumi sehingga terjadi gerhana matahari. Bulan yang kecil, yang seperberapa dari matahari, bisa menutupi matahari yang besarnya sedemikian besar. Ketika ini bumi, ini bulan, ini matahari, saat bulan tepat menutupi matahari, terjadilah gerhana matahari total. Sebaliknya suatu saat bulan akan membelakangi bumi. Saat bulan membelakangi bumi, bumi yang menghalangi bulan sehingga matahari tidak sampai pada bulan. Bumi yang kecil ini bisa menghalangi bulan seutuhnya. Dan akhirnya terjadi gerhana bulan total. Bagaimana sang kecerdasan semesta itu bisa meletakkan planet-planet ini sedemikian luar biasa. Dan kalau saya tanya, ruang yang ditempati oleh bumi, bulan, dan planet-planet yang lain, ruang yang ditempati oleh semua bintang yang jumlahnya 30 triliun, 30 miliar triliun. Ruang yang dihabiskan oleh mereka itu semua dibandingkan dengan ruang kosong yang tersedia, mana yang lebih besar? Ruang kosong yang tersedia jauh lebih besar. Saya akan buat demonstrasi sederhana dulu. Perhatikan sini, biar semuanya mengerti. Saya sekarang sedang memegang benda, HP saya. Dan kalau saya lepaskan ini HP dari tangan saya, dia akan jatuh. Kita ini terlalu sering menyaksikan kejadian yang seperti itu sampai tidak pernah bertanya. Bahkan kita mengabaikannya. Kalau kita bertanya lebih dalam, kenapa dia bisa jatuh? Begitu dia bergerak, sebetulnya pasti ada usaha dong. Siapa yang melakukan usaha sehingga benda yang saya pegang tadi jatuh? Kalau ada usaha, ada energi. Energi dari mana? Mungkin kita sebagai orang awam yang pernah belajar ilmu fisika hanya mengatakan, oh karena di sekitar bumi ada medan gravitasi. Apa sih medan gravitasi itu? Orang udah belajar fisika sampai tingkat fisika kuantum sekarang, belum ada yang bisa memecahkan misteri tentang medan gravitasi. Baru ada modelnya saja. Medan gravitasi itu wujudnya seperti apa, sampai sekarang orang tidak pernah bisa memecahkannya. Saya ambil contoh yang sederhana. Di ruangan kita ada listrik. Ada listrik di sini. Pernah nggak kita bertanya, apa sih listrik itu? Apa sih arus listrik itu? Mungkin kita hanya mengatakan, ya kalau ada kabel yang terbuat dari tembaga akan mengalir arus. Pernah nggak kita bertanya, kenapa untuk kabel itu harus dari tembaga? Kenapa tidak boleh aluminium? Kenapa tidak boleh kuningan? Kenapa tidak boleh karet? Kenapa plastik tidak bisa mengalirkan arus? Paling kita hanya mengatakan, oh ini namanya konduktor, ini yang namanya resistor, cuman gitu saja. Ini namanya isolator, cuman gitu saja. Tapi dalaman-dalamannya seperti apa? Bagaimana arus itu mengalir dalam tembaga? Pernahkah kita berpikir, kalau yang namanya mengalir kan harus ada ruang kosong. Kita lewat gang, ada ruang kosong, kita lari bisa lebih cepat. Begitu masuk gang, banyak sekali benda-benda, kita tidak bisa. Karena kita akan bertumbukan dengan banyak benda yang ada di gang itu. Kalau kita memegang tembaga, yang terpikir oleh kita adalah benda padat. Betul?
Kalau dipukulkan tembaga, sakit. Karena kita mengira itu benda padat. Tapi pernahkah kita berpikir, yang namanya elektron, yang ukurannya sangat kecil di dalam tembaga, itu bisa mengalir karena ada medan listrik. Berarti di tembaga itu ada ruang kosong sebetulnya. Tapi kita tidak melihatnya. Subhanallah. Kalau kita bertanya lagi, bagaimana energi listrik ini dihasilkan? Oh, itu kan ada PLTU, ada PLTN, ada tenaga nuklir, ada tenaga uap, ada tenaga air, ada tenaga batu bara, ada mesin diesel. Cuman itu saja. Tapi bagaimana mekanisme terjadinya listrik? Kalau kita bongkar generator, isinya apa? Itu cuman kumparan kawat tembaga. Cuman kumparan kawat tembaga saja isinya itu. Lalu di sekitar dindingnya cuman ada magnet permanen. Setiap ada magnet pasti ada medan magnet. Di sekitar medan pasti ada energi. Apa yang terjadi di generator? Itu cuman kawat tembaga yang gak ada apa-apanya. Memotong medan magnet sehingga terjadi yang namanya GGL induksi. Dari situlah mengalir arus induksi. Proses pembangkitan listrik terjadi di situ. Tapi bagaimana? Kok kawat memotong medan bisa menimbulkan arus? Pernahkah kita bertanya? Sekarang ibu-ibu di rumah, ada blender di rumah? Ada hair dryer di rumah? Ada apa lagi alat-alat dari listrik? Ada pompa air di rumah? Apalagi? Semua alat-alat listrik di rumah kerjanya cuma muter aja. Kalau dibuka dalamannya, cuman apa? Itu cuman kumparan dengan medan magnet. Jadi ketika kumparan dialiri arus di dalam medan magnet, kok di dalam kumparan timbul gaya? Sehingga bisa memutarkan kipas angin, bisa memutarkan blender. Sehingga kita sangat dimudahkan oleh semesta. Tapi pernahkah kita bertanya, ada apa sih di dalam kawat tembaga itu? Unsur pembangun utama kawat tembaga kan atom. Pertanyaan berikutnya, ada apa sih dalam atom? Kan ada elektron. Di situ juga ada inti atom yang di dalamnya ada proton dan neutron. Dan kalau kita bicara tentang atom, sebetulnya satu atom itu lebih banyak ruang kosongnya daripada isinya. Elektron kecil. Inti atom juga kecil, tapi ruang kosong antara inti atom dan elektron itu seperti ruang kosong antara bumi dengan bulan, seperti ruang kosong antara bumi dengan matahari, seperti ruang kosong antar bintang di semesta ini. Ruang kosongnya lebih banyak. Tetapi saya ingin ingatkan, tidak ada ruang kosong yang benar-benar kosong. Dan tidak ada sesuatu yang isi benar-benar isi. Karena apa? Di ruang kosong pasti ada dia satu-satunya. Maka saya merasa bersyukur karena dalam proses perjalanan hidup saya, dalam proses pencarian saya, kemudian saya dipertemukan dengan seseorang yang sangat bijak, yang sudah mencapai tingkat spiritual yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang guru yang tinggal di Bali. Saat beliau menceritakan kepada saya, Tuhan mengenalkan dirinya kepada beliau sebagai kecerdasan semesta tanpa batas. Di situ saya merasakan tercerahkan. Karena apa? Semua pasal-pasal yang selama ini berceceran menyatu dalam untaian kalung yang sangat indah. Sehingga saya berani mengatakan di tempat ini, Quran surat As-Sajdah ayat yang keempat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayam. 6 fase proses penciptaan alam semesta bisa terjawab dengan itu semua. Dari mana mulainya? Fase yang pertama adalah fase kekosongan. Jelas, pasti, logika kita akan mengatakan sebelum ada rumah terbangun, pasti yang ada situ ruang kosong. Tetapi siapa yang datang ke ruang kosong itu sehingga rumah terbangun? Pasti seseorang yang punya kecerdasan, namanya arsitek. Saat arsitek datang ke situ, bisa nggak kita melihat kecerdasan sang arsitek? Bisa nggak melihat kecerdasan sang arsitek? Tidak. Kalau di situ ada arsitek, ada pekerja, ada ribuan orang di tempat kosong, kita tidak bisa membedakan
mana yang arsitek, mana yang bukan. Baru kita bisa melihat dan mengenal dia itu arsitek kalau kecerdasannya sudah diwujudkan dalam hasil karyanya. Tengoklah ada gedung tertinggi di Dubai, saat kita melihatnya, apalagi saat kita memasuki ke dalamnya, mungkin pertama yang akan kita rasakan adalah rasa kagum kepada gedungnya. Tapi berikutnya ketika kesadaran kita meningkat, timbul lagi rasa kagum kepada arsiteknya. Lebih dalam lagi dari itu, timbul rasa kagum pada kecerdasan sang arsiteknya. Pertama bangunannya. Yang kedua mungkin kita kagum sama orangnya, tapi lebih dalam lagi kagum sama arsiteknya. Lebih dalam lagi kita akan kagum lagi pada siapa yang menciptakan kecerdasan sang arsitek. Kalau bukan dia yang maha cerdas, semua akan kembali kepada dia. Jadi kalau begitu, gedung yang besar-besar, yang tinggi-tinggi yang ada di Jakarta ini, kecerdasan siapa? Kecerdasan siapa? Mungkin kita melihat awalnya kecerdasan sang arsitek. Tetapi kenapa seorang arsitek bisa secerdas itu, lalu bisa membuat gedung di ruang kosong seperti itu? Ditarik lebih dalam, tarik lebih dalam, larinya ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Di kesadaran itu kita baru sadar, Allahu Akbar. Ini baru permukaan. Saya belum cerita lebih dalam. Ada seorang penyanyi. Bisa nggak membedakan penyanyi atau bukan? Di ruangan ini ada orang banyak. Yang mananya yang penyanyi? Saya nggak tahu. Karena sama kan luarannya. Begitu dites nyanyi satu-satu, begitu suara merdunya keluar, ketika dia keluar suara merdunya, berkarya, memunculkan energi dari dalam dirinya, baru kita bisa membedakan, ini penyanyi, ini bukan penyanyi. Di ruangan ini ada pelukis, kalau tidak berkarya, saya tidak bisa membedakan yang mana pelukis. Setelah kemudian diberi kertas dan kanvas, diberi cat minyak, kemudian dia melukis, baru dari hasil lukisannya saya bisa melihat yang mana pelukis, yang mana bukan. Jadi sesungguhnya ya, kecerdasan itu bersifat abstrak. Kecerdasan itu tak berwujud, tapi kecerdasan akan mewujud dalam hasil karya yang diwujudkannya. Makanya di ayat yang tadi saya bacakan, Allah menyebut dirinya siapa? Allahul ladzi khalaq. Allahul ladzi khalaq. Allah, dialah pencipta. Bagaimana kita bisa mengenal dia pencipta kalau dia tidak menciptakan? Makanya dalam hadis qudsi lalu Allah berfirman, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan ciptaanku agar lewat ciptaanku aku dapat dikenal. Jadi kalau kita mau jujur dari hadis qudsi itu, semua semesta ini diciptakan karena dia sedang mengenalkan dirinya. Dan manusia diciptakan karena dia juga sedang mengenalkan dirinya. Jadi tujuan utama proses penciptaan alam semesta, termasuk kita di dalamnya, adalah agar dia dikenali. Jadi kalau manusia di alam semesta ini tidak berjuang untuk mengenali siapa dia sudah keluar sebetulnya dari fitrah proses penciptaan itu sendiri. Ada yang mengatakan, bukankah manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan? Yes. Karena ada ayat yang mengatakan seperti itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Kecuali untuk menyembah padaku. Letterlek ayatnya seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menyembah pada sesuatu yang kita nggak kenal. Makanya Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan, illa liya'budun. Tafsiran yang paling pasnya adalah illa liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Setelah mengenal baru terjadilah proses penyembahan. Setelah mengenal baru terjadilah proses pengabdian. Jadi tidak salah kalau para nabi, para rasul, para leluhur kita di masa lalu mengatakan awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Tapi banyak yang mengucapkan ini sebagai slogan. Tidak sungguh-sungguh bagaimana berjalan untuk mengenali Tuhan.
Padahal Tuhan sendiri lewat para nabi, para rasul sudah ngasih alamat. Cara mengenal Tuhan, kenali saja dirimu sendiri. Bagaimana kita mengenali diri sendiri? Dan ternyata semua leluhur kita, proses mengenal diri sendiri bisa juga melewati proses terjadinya alam semesta besar ini. Makanya hari ini saya akan berbicara secara rinci bagaimana alam semesta ini terbentuk. Maka di Quran dikatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ar wa ma bainahuma fi sittati ayam. Aku telah menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya dalam kurun 6 periode, 6 masa. Jadi masa yang pertama adalah kekosongan. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang benar-benar kosong. Sekarang Bapak dan Ibu ada di hadapan saya. Ada ruang kosong nggak di sini? Subhanallah. Orang awam menganggap di sini ruang kosong. Ada apa? Gak ada apa-apa. Bukankah di sini ada udara? Yakin ada udara di sini? Oke. Udara itu bahasa terlalu general. Saya tanya lagi. Udara isinya apa? Ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen. Betul? Ada berapa jenis gas di ruangan antara Bapak Ibu dengan saya? Banyak. Cuman mata kita terlalu awam untuk melihatnya. Tapi kalau kita bisa menggunakan teleskop elektron yang semua material di sini dibesarkan 1.000.000 kali, kita kaget karena ternyata di ruangan ini banyak sekali yang berterbangan. Molekul-molekul kecil, bukan level atom, molekul-molekul. Hidrogen itu asalnya H, tapi kalau sudah jadi gas itu H2. Oksigen asalnya O1, kalau sudah jadi gas itu O2 loh. Nitrogen asalnya N1, tapi kalau sudah jadi molekul itu N2. Yang ada di sini bukan level atom, level molekul. Atom saja punya ukuran, apalagi level molekul. Jadi ada di sini benda? Ada. Tidak ada sesuatu yang kosong, benar-benar kosong. Kita menganggap ini ruang kosong, tidak. Di sini ada gas. Buktinya kita bisa bernapas. Dan yang luar biasa, kenapa Bapak Ibu hari ini bisa datang ke sini? Kan pakai mobil. Dan mobil tidak akan pernah bisa sampai di sini kalau tidak ada ban. Dan ban tidak akan sampai di sini kalau tidak ada gas. Pernahkah kita berterima kasih pada gas yang ada di sekitar kita? Kita lupa karena kita hanya melihat ruang kosong. Itulah bedanya orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Coba gas. Diserap masuk ke dalam tangki itu, di tukang tambal ban, ada tangki kan? Ada tangki penampungan gas. Udara masuk, udara masuk, udara masuk. Lihat itu. Tukang tambal ban itu 2 minggu sekali, paling tidak sebulan sekali, pasti akan mengeluarkan air dari tabung gas. Tanya mereka, Bapak pernah gak memasukkan air ke tabung gas? Enggak, yang dimasukkan kan udara. Tapi kenapa harus membuang air? Dan lama-kelamaan tabung itu berisi air loh, bukan hanya gas. Dari mana coba? Pernah gak kita berpikir? Gas ketika di ruang sini, di tekanan tertentu, dia tidak bisa mengembun walaupun wujudnya sudah jadi uap. Tapi begitu masuk ke tangki, karena tekanan terus bertambah, karena tekanan terus bertambah, apa yang terjadi? Yang terjadi dengan berubahnya tekanan, gas yang di ruang biasa belum mengembun, di situ sudah mulai mengembun. Terjadilah proses perubahan fasa dari fase uap menjadi fase air. Dari mana? Itu ada air. Kalau gitu di ruang ini ada air? Ada, namanya uap air. Kok saya nggak lihat? Kan saya melihat ruang kosong. Karena Anda awam. Gak percaya. Saya sering membuktikan, yang sederhana saja. Ambil koran 1 lembar. Koran 1 lembar itu ukurannya 1 meter persegi. Saya nyatakan kepada mahasiswa saya yang belajar fisika bahwa tidak ada ruang yang benar-benar kosong. Kemudian kertas 1 lembar itu, koran 1 lembar itu taruh di meja. Sambil penggaris, kalau di kelas itu biasanya ada penggaris mistar itu, yang terbuat dari kayu albasia. Taruh penggarisnya di bawah, tutup sama koran. Saya panggil mahasiswa yang kekar. Kemudian penggaris itu sekitar 10 atau 20 cm itu keluar dari meja. Bagian yang lainnya ditutup sama
koran. Buktikan nanti di rumah kalau nggak percaya sama saya. Pukul penggaris ujungnya, itu patah. Padahal sekali pukulan itu berapa newton? Saya ingin buktikan pada mereka, 1 atmosfer tekanan udara itu sama dengan 100.000 newton per meter persegi. 10 pangkat 5, 100.000 newton loh per meter persegi. Sekarang Bapak Ibu, kalau di kulit kita, diukur berapa meter persegi. Rata-rata manusia punya kulit sekitar 3 meter persegi. Buktinya apa? Ibu bapak beli kain untuk kain jilbab. Kan pasti 3 meter. Betul nggak? Iya. Berarti 3 meter persegi loh kulit kita. Kalau 1 meter persegi bekerja gaya 100.000 newton dari tekanan udara. Jadi kalau kita punya kulit 3 meter persegi, berarti 3 kali 100.000, 300.000 newton loh. 1 newton itu sama dengan 1 apel Malang yang ukurannya 1 kilo 10 biji. Jadi kita tuh sekarang sedang nenteng sekitar 300.000 buah apel Malang. Loh, saya tidak merasa berat dari dulu, iya. Tapi coba ketika tekanan air di dalam tubuh kita mulai berkurang, kan kulit kita itu kenapa keriput? Keriput itu fisika. Itu bisa dijelaskan kenapa keriput. Begitu kadar air di dalam berkurang, tekanan di dalam berkurang, tekanan di luar besar kan jadi ke dalam. Makanya lama-kelamaan pipi kita juga kan kempot ke dalam. Kalau kempot dikit sih manis. Tapi kalau sudah kempotnya kebanyakan ke dalam kan nggak manis lagi. Itu tanda-tanda proses peleburan akan terjadi. Harus sadar, proses peleburan itu bukan akhir, tapi proses peleburan itu adalah awal untuk terjadinya proses penciptaan. Disitulah terjadi siklus. Ya, agak berat sedikit kuliah hari ini ya. Karena apa? Kan saya bilang kalau ini danau, kemudian mengalir 2 sungai, akhirnya 2 sungai akan berakhir di samudra. Coba kita renungkan. Air dari danau dari mana? Dari samudra yang sama. Bukankah ketika matahari menyoroti samudra kemudian terjadi proses penguapan, lalu uap bergerak ke atas, dan di atas terjadi perubahan tekanan, terjadi proses kondensasi, di situ terjadi proses pengembunan, lalu jatuh menjadi air, dan jatuh lagi di danau, mengaliri 2 sungai, masuk lagi ke samudra. Jadi kalau saya umpamakan danau ini adalah sumber pengetahuan. Dialah Allah sang sumber pengetahuan. Kalau ada 2 sungai, saya sebut sungai yang pertama yang dilewatkan Allah lewat kecerdasan intelektual, itulah sains. Dan sungai yang kedua yang dilewatkan lewat kecerdasan spiritual, itulah agama. Jadi kalau orang berbicara agama tok, biasanya suka gampang nyalain orang. Sama seperti orang berbicara sains tok, dianggapnya dia sedang berbicara semesta, padahal dia sedang membicarakan karyanya Allah. Di balik semua ada misteri yang harus dia ungkap. Makanya Profesor Masaru Emoto hanya belajar air. Beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Orang yang menemukan DNA, dia mengatakan, aku melihat dia yang maha besar sekaligus dia yang maha kecil. Kecerdasan semesta tanpa batas sedang bekerja dalam diam dalam 1 sel kecil yang bernama DNA. Mungkin tidak terlalu baik kalau mengatakan DNA itu adalah Tuhan, tetapi dia mengatakan bahwa di situ ada kecerdasan Tuhan. Begitu kita masuk ke dalam sedikit saja, kita akan menjadi berisi. Lihat daun yang jatuh saja, kita tidak sombong lagi. Kenapa? Makanya Allah berulang-ulang di Quran mengatakan, walillahil masriki wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ kau akan dapati aku. Bagaimana ayat itu dialami, bukan diceramahkan. Lalu berulang-ulang diceramahkan ayat itu, tapi kita pun tidak mengalami. Apa benar setiap memalingkan wajah kemanapun kita melihat Tuhan? Maka Tuhan bilang, wal batinu, wad dohiru, wal batinu. Aku yang batin, tapi juga aku yang dohir. Aku yang goib sekaligus yang nyata. Bagaimana? Oke, kembali lagi tadi. Level pertama adalah kekosongan. Apa wujud kekosongan? Lihat saya sekali lagi. Bapak dan Ibu ada di ruang kosong dengan saya. Hati-hati, tidak ada ruang yang benar-benar kosong. Cuman kita saja yang tidak sadar. Di sini saja ada udara, tapi udara materi kan? Betul?
Nah sekarang kalau udara disingkirkan, divakumkan. Saya tanya, ruang kosong bukan? Tidak ada ruang yang benar-benar kosong. Tidak ada ruang yang benar-benar kosong. Karena dalam kekosongan itulah sang kecerdasan semesta tanpa batas mewujud sebagai sebuah kecerdasan. Makanya awalnya adalah kekosongan. Lalu seorang arsitek ingin diakui sebagai arsitek. Bikin apa? Bikin gedung. Seorang pelukis ingin diakui sebagai pelukis. Bikin apa? Lukisan. Seorang penyanyi ingin diakui sebagai penyanyi. Bernyanyi. Tuhan mengatakan, Allahul ladzi khalaq. Aku adalah pencipta. Maka ingin dikenali sebagai pencipta. Lalu beliau mewujudkan karya ciptanya. Saat mau mewujudkan karya cipta, apa yang dibutuhkan? Energi bukan? Energi bukan? Makanya energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha penciptaan. Lalu energi menjadi level kedua setelah kekosongan. Baik, sekarang saya akan berbicara energi di level ini, di level awam. Ya, energi ada dua. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Medan gravitasi energi? Medan gravitasi energi? Belum yakin itu energi. Bapak Ibu kepleset dari lantai pertama, jatuh ke lantai dasar. Betul? Pernah nggak jatuh dari jembatan? Atau pernah berjatuh dari tempat tidur? Ya, sudah ya berkali-kali ya, apalagi yang tidurnya nggak sehat. Yang tidurnya nggak sehat kan biasanya tidurnya gelisah, ya lama-lama jatuh. Udah jatuh baru sehat. Sederhana saja. Pernah nggak pada saat jatuh mikir, kenapa ya saya bisa jatuh ke bawah? Karena medan gravitasi sedang bekerja. Kalau dia bisa bekerja berarti medan gravitasi energi. Energi. Kelihatan tidak? Nggak kelihatan. Tapi kelihatan benda pada jatuh. Piring jatuh ke bawah, betul nggak? Pegawai bangunan jatuh dari gedung yang sedang dibangun. Itulah medan gravitasi energi. Sekarang saya tanya, medan magnet, pernah lihat magnet? Pernah lihat magnet permanen? Kalau saya punya batang magnet seperti ini, saya taruh di sini. Kelihatan nggak di sekitar medan magnet itu ada energi? Nggak kelihatan. Walaupun orang fisika kemudian menggambarkan medan magnet dengan garis-garis kayak magnet, itu model saja supaya siswa gampang ngerti. Dan kalau ditanya guru apakah itu yang sebenarnya? Tidak, itu model kok. Jadi banyak guru yang gak sadar, dikiranya itu beneran. Pakai garis-garis gaya, itu model supaya gampang ngajarin orang. Makanya banyak orang yang merasa diri sudah hebat dan mengerti sesuatu, begitu disuruh menyampaikan kepada orang lain, aspek pedagogiknya tidak muncul. Dikiranya kalau kita menguasai sesuatu bisa transfer ilmu, tidak. Diperlukan keahlian untuk mentransfer. Makanya usaha itu adalah proses transfer energi sebetulnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini agak sains ya hari ini. Baik, kita lihat lagi. Ini batang magnet, saya taruh di sini. Saya taruh paku-paku kecil. Pada lari nggak paku ke magnet? Pada lari. Kenapa bisa lari? Kan saat dia lari itu bergerak. Saat bergerak ada yang melakukan usaha. Siapa yang melakukan usaha? Kan medan magnet. Betul? Kelihatan nggak medan magnet? Nggak kelihatan, abstrak. Medan listrik, ya Allah. Kalau di foto kan, kita di foto. Apalagi di foto agak gelap, mana sudah keriput. Kan takut kelihatan di foto keriputnya, betul nggak? Lalu biasanya nawar, pakai bleach dong, pakai bleach gitu kan. Biar agak ada cahayanya sehingga kelihatan. Makanya foto kan suka menipu. Di foto tuh kelihatan kulitnya halus gitu ya, begitu ketemu ternyata kayak kulit jeruk ya. Itu suka begitu. Nah, kenapa kok bisa terjadi itu? Karena ada bleach. Apa sih bleach itu? Bleach itu sebetulnya medan listrik yang tersimpan dalam kapasitor. Cuman kita nggak pernah nanya. Pokoknya sudah beli kamera, nyalakan bleachnya sudah. Pernah nggak bertanya? Itulah kekurangan kita, karena tidak bertanya semesta tidak mengalirkan jawaban. Coba kalau bertanya, kenapa bisa ada bleach? Dari mana bleach itu? Kan itu sinar yang datang sesaat. Itu adalah energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor. Kok medan listrik bisa menyimpan energi? Yes, buktinya bisa nyala.
Tapi medan listrik bisa kelihatan? Gak kelihatan. Oke, banyak sekali energi di semesta ini yang tidak kelihatan, tapi baru kelihatan dampaknya bahwa dia ada. Tapi satu-satunya energi yang kelihatan di alam semesta adalah energi cahaya. Lihat sekarang, ini cahaya, energi bukan? Menurut fisika kuantum, cahaya itu ternyata merupakan paket-paket energi. Satu paket energi cahaya itu adalah konstanta Planck dikalikan frekuensi cahayanya. Itu satu paket energi loh. Jadi yang datang ke kita itu bukan cahaya kontinu, itu paket-paket energi loh. Terkuantisasi energi itu. Tapi saya akan yakinkan satu-satunya energi yang kelihatan adalah energi cahaya. Oke, kita bicara sedikit. Yang awam saja, jangan yang dalam-dalam. Ini ada energi cahaya di sini, betul? Oke. Begitu ada energi cahaya, saya bisa melihat benda? Saya bisa mendeteksi benda? Oke. Kenapa bisa begitu? Wujud benda, semua benda yang berwujud itu bisa dilihat dengan adanya cahaya. Oke, cahaya tidak ada. Cahaya tidak ada. Kita dalam kegelapan. Kalau Bapak Ibu disuruh meraba. Apa ini? Oh meja. Ini oh gelas. Ini oh kamera. Ini oh speaker. Bisa kan? Bedanya apa? Saat kita melihat cahaya, kita benar-benar melihat wujud benda. Saat tidak ada cahaya, kita masih bisa merasakan wujudnya benda. Makanya hati-hati ya. Kalau nggak dapat cahaya nggak apa-apa. Kan wujudnya mesti terasa. Kadang-kadang dimensi cahaya tidak ada, dialihkan ke dalam dimensi rasa. Hati-hati itu. Saya sedang berbicara cahaya loh. Cahaya yang kecepatannya 300 juta meter per sekon. Tetapi Allah di Quran berfirman, Allahu nurus samawati wal ar, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi jujaja, ajujajatu ka'annaha kaukabun, duriyu yuqadu min sajarati mubarakah, zaitunatil la sarkiyah wala gorbiyah, yakadu zaituha walau lam tamsasun nar, nurun ala nur. Kalau nur saja cahaya, kecepatannya 300 juta meter per detik. Bagaimana nur ala nur? Cahaya di atas cahaya. Jadi jangan heran. Lalu kemudian semua orang-orang spiritual pada tingkat awal ketika belajar spiritual, cahaya itu menjadi talinya Tuhan. Cahaya menjadi pijakan awal. Jadi kalau kalian sudah mengenal cahaya di atas cahaya, belum sampai kemana-mana. Itu baru pijakan awal. Itu yang disebut dengan awalnya beriman. Makanya saat Musa minta melihat Tuhan. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tak akan sanggup melihatku. Tapi lihatlah gunung ini. Ketika gunung itu masih tetap di tempatnya, niscaya kamu akan dapat melihatku. Tatkala terang sebagian kecil cahaya Tuhannya nampak di puncak kesadarannya Musa. Lalu Musa tidak sadar, pingsan, bahkan ingat punya kepala pun tidak. Lalu Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan inilah awal aku beriman. Jadi jangan heran kalau di Quran surat Al-An'am, perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kan tahap awal adalah bertemu cahaya. Jangan heran, Nabi Muhammad juga perjalanan menuju Sidratil Muntaha. Di tahap awal bertemu dengan bintang. Di Quran surat An-Najm. Wa najmi idha hawa. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indah jannatul ma'wa id yagza sidra. Saya ingin kasih tahu. Semua tradisi agama saat pertama kali mencapai pencerahan yang disaksikan oleh mata kolbu, semuanya juga menyaksikan cahaya. Tapi bukan cahaya biasa, itu adalah cahaya di atas cahaya. Makanya ketika sahabat Rasulullah sudah dibukakan pintu kolbunya oleh Rasulullah, disambut oleh para sahabat. Anta samsun, anta bajrun, anta nurun fauqonur. Anta laksana matahari, anta laksana bulan, anta laksana cahaya di atas cahaya. Sehingga tidak heran kalau Imam Al-Ghazali, seorang sufi besar yang sudah tidak asing lagi namanya, di akhir hayatnya beliau menulis sebuah kitab namanya Mishkatul Anwar.
Apa isi kitab itu? Itu cuma cerita Quran surat An-Nur ayat 35. Dalam satu kitab, satu ayat. Bukan satu kitab, satu surat loh. Dalam satu kitab itu cuma cerita satu ayat. An-Nur 35, gak ada ayat yang lain. Dikupas dari mulai cahaya majasi sampai cahaya sejati. Cahaya dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa India itu kan div. Jadi deva jadi dewa. Begitu berbicara dewa kita menjadi sangat alergi. Karena berbicara dewa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, alergi kita. Karena kita nggak ngerti. Padahal sebetulnya ya itu cuma sebutan saja. Kalau di Islam ada namanya Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Itu cuma sebutan saja. Tapi intisarinya setiap orang yang mencari kebenaran, mau menginjakan kaki di rel spiritual, pasti proses pencerahan awal bertemu dengan alam cahaya. Itu sebabnya mohon maaf ya, semua orang yang mati suri. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang mati suri yang melaporkan kepada saya. Apa yang mereka lihat? Memasuki lorong cahaya. Jadi dari situ kita dapat pelajaran, oh pantesan ya dari semua energi yang diwujudkan dan bisa dilihat adalah energi cahaya. Ini cahaya yang luar loh, ini cahaya majasi, ini cahaya ada sumbernya. Kalau saya sekarang melihat cahaya lampu ada sumbernya, dari mana? Itu dari pembangkit listrik. Kalau saya lihat cahaya matahari ada sumbernya, itu dari helium. Makanya unsur pertama yang dibentuk oleh Allah di semesta ini kan 3 atom perdana. Helium, litium, dan deuterium. Makanya semua unsur pembentuk bintang yang 30 miliar triliun itu, semua unsur pembentuknya adalah helium. Atom helium, luar biasa. Tetapi itu semua ada sumbernya. Sedangkan di Quran, cahaya di atas cahaya itu tidak ada sumbernya. Bahkan tidak disentuh api. Itu yang disebut dengan cahaya sejati. Jadi kalau pohon saja mencari cahaya, laron saja keluar dari lubang mencari cahaya, dengan sayapnya yang sangat tipis, kemudian dia menjangkau lampu. Setelah menjangkau lampu, dia jatuh dan dia mati. Mungkin dia mengatakan, aku tidak menyesal karena aku telah menjangkau cahaya yang aku cari. Sekalipun dengan tubuhku yang sangat rapuh, aku sudah menjangkaunya. Biarlah aku mati karena aku sudah sampai pada cahaya. Padahal yang dijangkau adalah cahaya lampu. Tentu saja manusia bukan harus menjangkau bintang yang di luar, bulan yang di luar, langit yang matahari yang di luar. Bukan lampu ini yang harus dicari. Tapi carilah cahaya di atas cahaya. Pada prinsipnya tubuh kita ini tidak gelap gulita. Tubuh kita bersinar luar biasa, terang benderang bagi yang tahu. Tetapi melihatnya tidak bisa dengan menggunakan mata biasa. Karena mata biasa hanya sebatas materi. Yang bisa dilihat adalah alam materi. Cahaya yang kita saksikan ini adalah materi. Tapi cahaya di atas cahaya immateri. Jadi hati-hati ketika kita sudah mencapai di dimensi itu belum apa-apa. Karena itu adalah baru kita menginjakan kaki di trek yang benar. Perjalanan kita masih jauh. Mungkin suatu saat kita harus masuk lorong kegelapan. Tapi di situ alam rasa yang sedang dihidupkan. Karena dalam terang kita melihat wujud. Tapi dalam gelap kita bisa merasakan wujud. Oleh karena itu, laluilah terang dan gelap seperti melalui hidup positif dan negatif dengan apa adanya. Terima kelebihan dan kekurangan setiap orang dengan cara yang sama. Jangan ingin menerima kelebihan orang saja, tapi kita melempar kekurangannya. Bahkan mencaci maki kekurangannya. Makanya banyak orang yang mengejar Tuhan yang maha goib. Tetapi di saat Tuhan yang maha goib sudah menyatakan diri sebagai Tuhan yang maha nyata, kemudian kita caci maki. Memuji-muji Tuhan yang maha goib dalam waktu yang bersamaan. Kita juga mencaci maki ketika Tuhan datang dalam kenyataan. Mengejar-mengejar Tuhan ketika masih goib. Tetapi ketika Tuhan datang dalam kenyataan, kemudian kita meninggalkannya. Itu karena kita tidak mengerti. Dia yang tohir, dia yang batin. Kita baru masuk pada level kedua. Level energi. Periode yang pertama adalah periode kekosongan. Tetapi di dalam kekosongan itu dia mewujud sebagai sebuah kecerdasan. Kecerdasan semesta yang tanpa batas. Kemudian beliau melakukan usaha penciptaan. Dalam proses melakukan usaha penciptaan terbentuklah yang namanya energi. Itu level kedua. Sekarang saya ambil contoh yang sederhana. Pernah lihat batu?
Sekarang Bapak Ibu disuruh memecahkan batu, gimana caranya? Bisa pakai tangan kemudian digitu? Gak bisa. Harus pakai apa? Pakai palu. Sekali mukul, 2 kali mukul, 3 kali, bahkan 100 kali, mungkin belum pecah. Sekarang saya tanya, habis makan tadi pagi, 1 piring nasi, jadi apa? Jadi kalor. Energi bukan? Energi. Terus disuruh mukulin palu tadi, mukulin batu, sampai pecah. Saya tanya, habis gak energi kita? Oke. Kemana energi kita? Habis. Karena ditransfer ke batu. Harapannya apa? Harapannya batu pecah toh? Ngerti? Ini ilustrasi yang sederhana. Kok untuk memecahkan batu perlu energi? Kenapa? Berarti ikatan antar molekul-molekul batu energi bukan? Si batu itu kelihatan materi, tapi kan dia berikatan satu dengan yang lain. Karena dia berikatan satu dengan yang lain, proses mengikat itu di situ ada energi. Ketika ikatannya mau dipecahkan, kan kita butuh energi. Itu nyata bahwa di dalam batu ada energi. Bisa mengerti ilustrasi saya? Oke. Yang sederhana yang kedua. Bapak Ibu setiap hari menggunakan microwave. Microwave itu artinya gelombang pendek. Jadi sebetulnya itu alat yang diciptakan oleh para ilmuwan itu, yang terbuat dari listrik. Kalau ditanya sekarang yang punya microwave, yang tiap hari pakai microwave, coba perhatikan. Kalau plastik yang ada makanan taruh di plastik, masukkan ke microwave. Plastiknya kan tidak sepanas makanan, piringnya tidak sepanas makanan. Kalaupun jadi panas, paling juga hangat. Dan kita bisa mengambil kembali loh piringnya. Kecuali makanannya nggak bisa dipegang. Betul nggak omongan saya ini? Pernah nggak kita nanya, loh kok piringnya nggak panas? Nah, kalaupun piring itu hangat, itu hanya panas dari makanan. Kalaupun plastiknya hangat, itu panas dari makanan. Tapi kenapa kok dua benda dimasukkan ke tempat yang sama, kok bisa begitu ya? Yang satu panas, yang satu tidak. Jawabannya sederhana, kalau kita mengerti. Karena di dalam makanan itu ada air. Di dalam piring, dalam plastik nggak ada air. Jadi siapa penyumbang panas? Itu air. Loh kok air bisa nyumbang panas? Gini ceritanya. Air itu diciptakan oleh Allah dalam rumus molekul H2O. Pusat muatan negatif dan positifnya air itu tidak pernah satu titik. Beda dengan benda yang lain. Makanya air itu tidak pernah netral secara alami. Disebutnya molekul yang sudah terpolarisasi secara alamiah. Itu sebabnya air itu ya seperti negatif dan positif yang tarik menarik. Makanya air itu sangat aktif. Lihat, di depan saya ada air. Orang awam melihat air biasa aja. Tetapi kalau kita ingin lihat air ini aktif atau tidak, gampang. Gimana? Masukkan saja garam. Lihat, garam lama-kelamaan larut tanpa harus diaduk. Diaduk itu hanya mempercepat proses pelarutan. Tapi enggak diaduk larut kok. Kok bisa larut? Karena molekul air ini enggak diam. Satu-satunya molekul yang paling aktif di semesta ini adalah air. Dia selalu bergerombol satu dengan yang lainnya. Itu yang disebut dengan gaya tarik-menarik kohesi namanya. Nah sekarang diciptakanlah alat yang namanya microwave. Micro itu artinya pendek. Wave itu gelombang. Gelombang pendek. Nah gelombang itu frekuensinya tertentu sehingga frekuensi yang dihasilkan oleh alat itu bisa merontokkan ikatan antara molekul air. Ketika ikatan antar molekulnya dirontokkan, kan energinya akan lepas. Itu yang jadi panas. Pernah nanya gak begitu? Pakai microwave sudah bertahun-tahun mungkin gak pernah nanya. Tapi kalau saya jelaskan seperti ini, subhanallah. Gara-gara air ya. Ternyata yang memanaskan makanan itu air. Kenapa piring gak panas? Karena tidak ada airnya. Kadar molekulnya kecil. Ngerti maksud saya? Jadi setiap sesuatu itu berikatan, itu pasti ada energi. Contoh gini, ada 2 orang sedang berpelukan. Mau dipisahkan, perlu energi kan? Karena saat dia berpelukan, kan dia sedang berikatan. Harus ada energi untuk melepaskannya. Baik, sekarang saya ingin kasih tahu. Jadi kalau begitu, apa itu materi? Sebetulnya materi itu adalah energi yang memampat.
materi itu energi yang memampat. Dan sebelum alam semesta ini tercipta, yang diciptakan Allah menurut ahli fisika. Ini hebatnya ya. Jadi orang fisika itu terus meneliti asal muasalnya terbentuknya alam semesta sampai menemukan, oh ternyata atom yang diciptakan Tuhan dulu itu tidak sebanyak yang sekarang. Lebih dari 140 unsur. Dulu awalnya cuma 3 saja. 1 helium, 2 litium, 3 deuterium. Itu yang disebut dengan 3 atom perdana. Makanya disebutnya pradana. 3 atom perdana. Tidak atom perdana. Jadi helium, litium, deuterium. Nah, 3 atom perdana ini kemudian memampat. Kan dia energi. Ketika dia memampat jadi apa? Jadi materi. Menjadilah sekumpulan materi yang sangat masif dan kemudian menurut orang fisika saat itu materi ini meledak. Itu yang disebut dengan teori ledakan semesta yang disebut dengan Big Bang. Lalu kemudian teleskop Hubble menangkap ledakan di masa lalu itu kemudian seperti mawar merah. Itu yang disebut dengan supernova. Pernah nggak lihat buku saya judulnya Menjadi Manusia? Itu gambarnya adalah gambar mawar merah. Dari mana saya ambil gambar itu? Itu dari teleskop Hubble. Nah, dari situlah ketika teleskop Hubble menemukan gambar supernova di alam semesta ini, lalu semua orang fisika mengatakan, oh ternyata asal muasal alam semesta berasal dari sebuah ledakan. Loh kenapa? Baru terekam sekarang oleh teleskop Hubble. Ledakannya kan dulu. Loh, kan cahaya itu saking jauhnya untuk merambatkan perlu waktu. Rambatan cahaya itu kan 300 juta meter per detik. Sedemikian cepatnya cahaya merambat. Kalau kejadiannya sudah terjadi yang lalu. Jadi bintang yang sering Bapak Ibu lihat ketika malam, itu bukan bintang yang asli. Itu bintang yang lalu. Cahayanya baru merambat, baru nyampe ke kita sekarang. Itu saking apa? Saking jauhnya. Mungkin saja itu kan tadi 14 miliar tahun cahaya. Mungkin yang terjadi 14 miliar tahun yang lalu. Baru nyampe bintangnya ke kita sekarang. Dan kita yang awam melihat bintang seakan-akan bintang. Makanya bintang kan kelap-kelip. Betul gak? Karena harus melembus lapisan atmosfer yang sangat luar biasa. Ada troposfer, ada ionosfer, ada atmosfer sebelum sampai ke mata kita. Jadi alhamdulillah kita masih kebahagiaan. Makanya beruntung ya kalau kita masih bisa rasi bintang, ya masih bisa melihat ya rasinya sekelompok bintang yang kemudian berkumpul membentuk galaksi. Kalau kita masih bisa melihat itu ya alhamdulillah. Tapi ingat, bintang selalu kelihatan di malam hari. Bukan berarti siang hari tidak ada bintang. Makanya dalam terang segala sesuatu mungkin tidak kelihatan. Dalam gelap menjadi kelihatan. Itu sebabnya terang dan gelap jangan dibenturkan. Sekali-kali kadang-kadang kita harus melihat terang dalam gelap. Akar juga tumbuh dalam kegelapan. Ketika akar dikeluarkan dari kegelapan malah gak tumbuh. Di tempat terang akar tidak bisa tumbuh. Jadi kadang-kadang kita pun manusia kalau ingin tumbuh akarnya kadang-kadang ditumbuhkan Tuhan dalam jalan kegelapan. Makanya jangan suka melawan kontradiksi dalam hidup. Yang paling enak itu ya, yang paling sehat itu ketika pikiran sudah bisa menerima yang kita ingin dengan yang tidak kita ingin dengan cara yang sama. Dengan keikhlasan yang sama. Coba kalau kita menerima orang saja masih bingung ya. Kan orang itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Kalau kita hanya menerima sisi baiknya saja, mungkin ketika dia baik kita ketemu dia. Ketika dia tidak baik kita nggak mau ketemu dia begitu. Makanya kata Allah, duribat alaihimudillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Aku timpakan kehinaan kepada orang yang suka memutus silaturahim. Dan putusnya silaturahim itu karena pikiran yang buruk. Hanya ingin yang baik saja, tidak ingin yang baik. Sampai gak mau ketemu orang. Betul gak? Betul gak? Kan suka seperti itu. Hati-hati ya. Makanya itu pelajaran dari semesta ini sangat luar biasa bagi kita. Kalau kita bisa menangkapnya. Saya ngajarkan itu aja kemarin di pesantren. Bapak Ibu di rumah punya apa sekarang? Punya buah apa? Mau saya jelaskan satu-satu. Ada buah pisang. Oke. Kemarin pisang waktu dibeli mungkin masih mentah. Hijau, keras. Dimakan kesat. Karena masih mentah. Kalau mentah tuh kayak gitu. Keras. Kesat. Betul gak? Ditelan susah. Warnanya tidak menarik. Mentah. Lihat orang-orang yang masih mentah.
Mentah belajar agamanya keras, kesat, ditelan susah, gak menyenangkan. Kelihatannya juga serem. Tapi orang yang sudah masuk ke dalam, berhenti menghakimi orang, berhenti menghukumi orang, berhenti menyalahkan orang. Kelihatan perangainya itu sejuk, tidak pernah menghukum. Bahkan dia paham, tidak ada orang yang salah. Semua sedang bertumbuh dalam ruang dan waktunya masing-masing. Jadi menjadi toleran, udah dalam. Maka tunggu sampai matang. Coba begitu pisang sudah matang, kulitnya kuning. Betul enggak? Kelihatan lembut. Ada keinginan kan untuk mengambilnya? Pisang masih hijau. Mana ada getahnya, betul enggak? Iya. Getah kena baju juga susah menghapusnya. Itu. Yang mentah tuh kayak gitu. Tapi begitu matang kan enak. Kuning. Dalamnya lembut. Manis. Ya toh? Gak punya gigi juga gak masalah. Masih ada rasa, ditelan enak. Betul gak? Dan ingat, pisang itu selalu tumbuh dari jantung. Pelajaran yang luar biasa. Kenapa? Kita ini waktu diciptakan oleh Allah, yang pertama Allah cipta. Waktu terjadi pertemuan sel ibu dengan sel bapak kita, itu jantung. Saya melihat video. Bagaimana ayam itu sekarang bisa diternak tidak lewat kulit telur. Anak-anak SMA di Jepang. Aduh videonya. Saya nangis, kenapa? Jadi itu telur dibelah, dibuang kulitnya, dimasukkan ke plastik, kemudian dimasukkan ke ruang dengan suhu tertentu seperti saat dirami oleh induknya. Itu jadi anak ayam. Dan itu di video dari waktu ke waktu. Saat mulai terbentuk itu yang namanya jantung. Mungkin kita lagi makan ati ampela, biasa aja ya, gak pernah berterima kasih. Tapi saat itu saya sekarang mau disuguhi ati ampela itu, aduh. Saya lihat proses terbentuknya. Itu getaran itu saya menggetarkan tubuh saya. Itu getarannya, cairan yang bergetar itu di telur itu. Dalam waktu yang tidak lama berjam-jam, serut terbentuk apa? Pembuluh darah. Waktu terbentuk pembuluh darah. Ke semua bagian. Itu waktu terbentuk, itu kakinya ayam. Aduh saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, kita motong ayam suka-suka, nyakitin ayam suka-suka, makan daging ayam aja gak pernah permisi. Rasanya ayam punya kita. Tapi begitu melihat proses di situ. Makanya dulu ada orang bijak yang mengatakan, memecahkan telur dari luar, itu hanya jadi telur dadar katanya. Tetapi memecahkan telur dari dalam, itulah akan terjadi kehidupan. Sekarang peribahasa itu sudah tidak lagi. Karena beternak telur di Jepang udah gak pakai kulit. Dibuka-buka aja pakai plastik. Taruh di ruang khusus dan itu jadi anak ayam. Lari-lari anak ayamnya. Sama seperti dirami oleh ibunya. Yang luar biasa apa tuh? Bagaimana itu dari sel, dari cairan yang tidak berarti itu yang kita makan tiap hari, itu terbentuk kehidupan. Itu waktu jantung tep, 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 kemudian seret gitu, terbentuk pembuluh darah. Lalu mengalir itu darah ke semua, terbentuk kepala, terbentuk itu, terbentuk subhanallah. Siapa yang ada di situ kalau bukan kecerdasan semesta tanpa batas? Siapa yang mengendalikan seluruh sel di situ kalau bukan Dia yang maha cerdas? Lalu kita semena-mena mau potong ikan saja, mau potong ayam saja, potong ikan, suka-suka kita, subhanallah. Izin dong pada Dia yang menciptakannya, izin. Tuhan mohon izin untuk memenuhi kebutuhan energiku, proteinku. Mungkin aku harus menyakiti terpaksa karena tidak ada lagi yang aku bisa makan. Setelah jadi daging ayam di meja, berterima kasihlah pada Dia. Ayolah menyatu seluruh sel dalam tubuh ayam. Menyatu dalam kesadaranku, dalam kesadaran manusia. Senang pasti ayam dikunyah. Saya sekarang memandang apel aja kalau pagi-pagi dikasih orang di rumah. Saya lama memandang. Ya menyatulah seluruh sel ke dalam tubuhku. Menyatulah dalam tubuhku, sehatkanlah tubuhku berkahi. Agar tubuh ini bisa melangkah ke jalan Tuhan. Agar tubuh ini setiap saat bisa membahagiakan Tuhan.
Karena saya melihat di apel itu yang saya lihat adalah sel-selnya. Yang saya lihat adalah inti selnya. Di inti sel pasti ada yang mengendalikan. Kecerdasan semesta tanpa batas yang sudah mewujud menjadi energi, memampat menjadi materi. Kemudian kita sebut apel dan kita makan. Sebetulnya siapa yang kita makan itu? Dan siapa yang sedang makan? Yang makan dia, yang dimakan dia. Dengan kesadaran sepenuhnya seperti itu. Apalagi? Adakah ruang dan waktu yang tidak ada dia? Adakah satu jengkal dalam kehidupan kita yang tidak ada dia? Dia hadir dimanapun. Lalu ayat itu menjadi nyata. Kemanapun aku memalingkan wajah, di situ aku akan dapati dia. Mau makan saja kadang-kadang sekarang dengan kesadaran itu, lama saya tatap disuguhi ikan. Saya tanya, ini udah minta maaf gak sama ikan? Disakiti, rela gak? Ya rela kan. Allah menyatulah dengan tubuhku, sehatkan tubuhku, berkahilah. Makanya doa Nabi itu luar biasa. Ya, doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan padaku. Dan hebatnya Nabi itu visioner. Tepat setelah dimakan rezeki ini, berkahi agar yang dimakan ini menjauhkan aku dari neraka. Jadi kalau kita sadar dengan doa itu, oh semua yang kita makan itu sebetulnya tujuannya satu. Supaya menjauhkan kita dari neraka. Apa itu neraka? Neraka itu kemelekatan kepada yang selain Tuhan. Melekat pada makanan saja, terlalu lezat makanan, saking pengen itu saja. Sampai gak tahu siapa yang membuat, itu sudah neraka bagi kita. Jangan-jangan saat makan pun kita ada dalam neraka. Tapi begitu kesadaran itu muncul, subhanallah, luar biasa. Jadi sekarang saya tanya, adakah di semesta ini materi yang tidak ada dia? Tidak ada. Apa? Adakah satu sel dalam tubuh kita yang tidak ada dia? Tidak ada. 100 triliun sel yang ada dalam tubuh kita, ada dia di setiap selnya. Bukankah di setiap sel ada DNA? Sang kecerdasan yang luar biasa. DNA yang diambil dari rambut dengan DNA yang dirambut dari jenggot, itu sama DNA-nya. Tapi begitu diletakkan di kepala, numbuh terus. Begitu rambut yang sama DNA-nya diletakkan di alis, kan numbuh terus. Diletakkan di bulu hidung, nggak ada yang bulu hidungnya selebat bulu kepala. Coba. Itu DNA dari gigi dengan DNA dari tulang belulang itu sama. Tapi sang kecerdasan dari dalam, sama DNA-nya tapi diletakkan di tempat itu beda. Tulang memanjang terus, tapi gigi kan tidak memanjang terus. Dalam batas waktu gigi berhenti memanjang. Luar biasa. Siapa yang mengendalikan kecerdasan itu? Apa kita bisa mengendalikan itu? Coba bayangkan kalau gigi itu tidak terkendali seperti tulang panjangnya. Kita harus potong gigi setiap minggu. Pernah gak kita memikirkannya? Subhanallah. Jadi pelajaran tentang mikrobiologi itu sudah masuk ke sana. Itu sebabnya saya yakin danau yang sama mengalirkan dua pengetahuan dan akan bertemu di samudra yang sama. Beruntunglah mereka yang sudah menemukan pertemuan dua persimpangan pengetahuan itu. Di situ kita akan merasakan yang sesungguhnya. Itu sebabnya saya merasa beruntung karena saya diizinkan oleh Allah untuk belajar fisika, belajar sains. Saya juga diizinkan oleh Allah untuk mengalirkan aliran pengetahuan spiritual lewat kecerdasan spiritual yang diberikan olehnya kepada saya. Dan saya merasa bersyukur, beruntung karena apa? Ketika menemukan titik temu, samudranya, pertemuan antara dua sungai itu, yang ada tidak lagi dikotomi, semua adalah dia. Makanya mengajarkan fisika cuma sebatas rumus-rumus, itu baru golongan kiri. Harus sampai kepada dia yang menciptakan segalanya. Tidak ada satu manusia pun di semesta ini yang bisa menciptakan satu atom sekalipun satu atom tembaga. Semua sudah disediakan oleh Allah. Luar biasa. Jadi fase yang ketiga adalah fase materi. Dan materi pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah dari tiga unsur. Unsur yang pertama adalah helium, unsur yang kedua adalah deuterium, unsur yang ketiga adalah lithium. Setelah memampat, kemudian terjadilah sebuah ledakan besar. Tapi ledakan itu bukan ledakan yang
meledak begitu saja. Ternyata membentuk tata surya yang begitu tertib. Kenyataannya bumi, bulan, matahari jaraknya sedemikian rupa. Di titik yang tepat dan luar biasa. Siapa kalau yang bukan mengendalikan yang memiliki kecerdasan tanpa batas. Nah, baru proses penciptaan, pemeliharaan, dan proses peleburan itu menjadi proses berikutnya. Lihat saya sekarang. Ruang kosong menciptakan energi. Energi menciptakan materi. Suatu saat materi akan hilang. Suatu saat materi akan hancur. Materi tidak abadi. Suatu saat materi akan hancur. Ketika materi ini hancur, akan balik kemana? Akan mewujud menjadi energi. Dan energi akan membentuk ruang kosong kembali. Berarti di ruang kosong yang sama suatu saat akan terjadi proses penciptaan yang baru. Sehingga siklus untuk menjaga keabadian terus menerus. Makanya sangat masuk akal kalau dia mengatakan dialah yang awal, dialah yang akhir. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Karena bekerja dalam sebuah siklus. Dialah yang lahir, dialah yang batin. Dia yang nyata, dia yang gaib. Awalnya gaib. Kecerdasan semesta tanpa batas, abstrak. Tapi sudah mewujud dirinya dalam ciptaannya. Betul? Setelah melakukan usaha penciptaan. Jadi kalau begitu, lihat tubuh kita sekarang. Ada apa di sini? Ada materi, ada tubuh. Apa unsur pembentuknya? Seluruh sel dalam tubuh yang membentuk molekul, yang membentuk jaringan. Siapa yang mengendalikan semuanya itu? Bapak Ibu baru saja ya lagi masak di dapur, kecepretan minyak panas. Lalu terkelupas. Sel dalam tubuh ini rusak. Dalam diam. Kemudian dia bekerja. Mengerjakan kembali karena dia selalu memelihara. Dipeliharalah sel-sel dalam tubuh kita. 2 minggu, 3 minggu, ternyata bekas minyak sudah gak ada lagi. Tubuh jadi sempurna lagi. Apa kita? Karena kita makan? Yes, memang ada unsur yang kita makan. Makan protein tinggi. Makanya orang dioperasi suruh makan ikan gabus karena proteinnya tinggi. Itu sarananya, itu ikhtiarnya. Tapi siapa yang mengantarkan protein ke sini sehingga protein itu bisa membangun sel? Siapa? Apa kita bisa mengolah protein menjadi sel? Enggak bisa. Jadi kalau ingin melihat keajaiban Tuhan yang paling ajaib, lihat saja tubuh kita. Sekarang lihat saya. Begitu 3 unsur yang tadi itu menyatu menjadi massa yang sangat masif, terjadi ledakan yang sangat luar biasa. Terbentuk ya 30 miliar triliun bintang dengan semua planet-planetnya. Sekarang lihat tubuh kita. Bukankah dari Bapa 1 sel? Bukankah dari Ibu 1 sel? Lalu menyatu seperti tadi? Menyatu, ternyata simetri. Apa yang terjadi dengan proses penciptaan alam semesta persis dengan proses penciptaan tubuh kita. Kan menyatu, menyatu. Setelah menyatu 2 sel itu, kemudian terjadilah proses ledakan sel. Lalu sekarang terbentuk ialah 100 triliun sel. Subhanallah. Jadi kalau gitu ini tangan siapa? Ini kaki siapa? Ini tubuh siapa? Kenapa kita menjadi sewenang-wenang menggunakan tubuh ini sebagaimana yang kita mau? Kenapa kita tidak bertanya sama dia, Tuhan, Engkau ciptakan tubuh ini untuk apa? Dan Tuhan menjawab, tubuhmu adalah kendaraan yang harus bisa mengantarkan jiwamu untuk bertemu dengan aku. Tapi bertahun-tahun tubuh ini hanya digunakan untuk kepentingan hawa nafsu kita saja. Tidak pernah bertanya kepada dia yang menciptakannya. Makanya begitu manusia sadar pada tubuhnya, sadar pada pikirannya, sadar pada jiwanya. Apa yang terjadi? Manusia mulai bisa merunduk rendah hati di hadapan Tuhan. Begitu merunduk rendah hati di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Pintu langit mulai terbuka. Aliran pengetahuan mulai masuk. Ketika aliran pengetahuan mulai masuk, mulai tercerahkan. Makanya disitulah proses pencerahan mulai terjadi. Itu sebabnya bagi mereka yang sudah terbiasa memasuki alam cahaya, tapi cahaya di atas cahaya, saya sampaikan selamat. Kaki spiritual sudah menginjak di tempat yang tepat. Itulah syirat al-mustaqim.
jalannya orang-orang yang diberi nikmat, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan jalannya para solihin. Selamat kalau sudah bisa di situ. Alangkah bahagianya leluhur kita yang telah meneratas jalan ini. Kalau kita bisa melalui jalan itu. Mengetahui alam semesta kecil, mengetahui alam semesta besar, mengetahui bahwa dia ada di mana-mana. Mencarinya tidak perlu kemana-mana. Kemanapun kamu malingkan wajah, di situ kamu akan mendapati aku. Kalau begitu saya bertanya, keren gak Al-Quran? Keren gak Islam? Islam itu keren, Al-Quran itu keren. Keren banget, luar biasa. Dan kerennya apa? Ternyata Quran itu lembut, ternyata Quran itu dalam, ternyata Quran itu damai. Jadi tidak usah takut belajar Al-Quran, silakan sedalam-dalamnya. Lihatlah semesta ini dari segala sudut pandang, maka kita akan menjadi kaya. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.